Bab 4171, berpura-pura mati saat tak bisa menang. Sebelum Julian sempat berbicara, Tayu, yang berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung, berbicara dengan suara dingin. Seperti yang diharapkan, mereka yang membosankan dan eksentrik semuanya adalah jenius. Julian meliriknya dari samping, jika Anda ingin belajar, senior, saya bisa mengajari Anda semua yang saya ketahui. Tayu meludah ke arah Julian, terlalu kejam, aku tidak suka. Julian memperhatikan saat wanita itu melayang ke udara, duduk bersila, menutup matanya, dan berhenti menonton pertempuran, dan mau tak mau merasa geli melihatnya. Dewa Agung Yuanyin tampak terheran-heran, menunjuk ke arah Tayu di kehampaan, dan ragu-ragu untuk berbicara. Julian memahami maksud Yuanyin dan menjelaskan, ini adalah salah satu dari 3 leluhur agung yang setara dengan Taisu dan Taiseng. Anda harus berlutut dan memanggilnya leluhur agung. Sang guru besar Yuanyin masih tampak benar-benar bingung. Julian jarang memberikan penjelasan, tetapi seberkas cahaya keemasan memasuki pikiran Yuanyin, menyampaikan semua informasi tentang ketiga leluhur tertinggi kepadanya. Yuanyin, yang langsung memahami semuanya, sangat terkejut dan segera mendekati Julian. Mengapa dia tidak melanjutkan menonton? Tidak perlu, karena hasilnya sudah ditentukan. Julian memandang medan perang dan berkata sambil tersenyum. Mengikuti tatapan Julian, Yuanyin melihat rentetan pukulan tanpa henti dari Arjuna, yang telah membuat para pengawal ilahi babak belur dan tak berdaya, menjadi cemas. Kaisar Viser, jika ini terus berlanjut, para pengawal ilahi mungkin akan kehilangan jiwa mereka. Hentikan. Julian berkata, oh, lalu bertanya, mengapa? Yuanyin menarik napas dalam-dalam, Shen Yingwei pantas mati, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga klan Sengqiong, dan dia memiliki ratusan juta pasukan yang kuat di bawah komandonya. Jika dia gugur, pasukan yang terdiri dari ratusan juta pahlawan suci akan kehilangan pemimpin dan akan langsung runtuh serta tercerai-berai ke segala arah. Pada saat itu, dunia baru kita tidak akan pernah damai, dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memusnahkan mereka. Pada saat itu, Dewa Agung Yuanyin merendahkan suaranya, yang lebih penting, jika kita membiarkan sebagian dari mereka melarikan diri kembali ke kaum sesat dan mengungkap lokasi dunia baru kita, maka kita akan menghadapi bencana yang jauh lebih besar. Setelah mendengarkan kata-kata Yuanyin, Julian menunjukkan ekspresi yang penuh makna. Dewa Agung Yuanyin tidak menyadari apa yang terjadi antara kaum sesat dan sekte Taois. Namun, kemampuannya untuk membuat penilaian seperti itu berdasarkan semua pengetahuannya sudah menjadikannya seorang komandan yang mumpuni. Memikirkan hal ini, Julian melambaikan tangan kepada Arjuna di medan perang. Baiklah, berhenti memukulnya. Jika kau membunuh orang tua itu, bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada paman sentianmu? Setelah mendengar itu, Arjuna, yang telah melayangkan beberapa pukulan lagi, akhirnya berhenti. Setelah melihat kembali Senyinggard yang telah ia bebaskan, ia melihat bahwa makhluk itu sudah lemas dan roboh di kehampaan seperti gumpalan lumpur. Wow gelombang! Arjuna melihat tinjunya yang terangkat, lalu ke arah Senyinggard yang tak dikenali, kemudian melompat. Patua, kumohon jangan mati. Aku tidak pernah bermaksud membunuhmu. Saat dia berbicara, dia segera melangkah maju, hendak membantu Shen Yingwei yang terjatuh, ketika dia tiba-tiba ditahan oleh 20 cakar dahsyat penghancur orang suci yang muncul dari tubuhnya. Arjuna terdiam sejenak, lalu tampak malu. Aku tertipu lagi. Sepertinya aku memang terlalu naif. Namun, penjaga ilahi, yang lumpuh di kehampaan, tidak melakukan gerakan menyerang lebih lanjut. Sesuatu akan terjadi. Melihat keadaan memburuk, Dewa Agung Yuanyin melompat ke medan perang. Julian mengikuti dari dekat di belakang. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, Dewa Agung Yuanyin melepaskan energi sonik yang kuat yang melesat langsung ke arah 20 cakar yang memenjarakan Arjuna, hanya untuk dengan cepat dipantulkan kembali oleh semburan cahaya merah keunguan yang tiba-tiba. Dengan terhuyung-huyung, Dewa Agung Yuanyin mendapatkan kembali keseimbangannya di tengah gelombang kejut yang menyebar, dan diliputi amarah. Namun, tepat saat dia hendak menyelamatkan Arjuna, Julian menghentikannya. Orang tua itu terlalu tidak tahu malu. Yuanyin mengumpat, dia sudah babak belur sampai seperti ini, dan dia masih menggunakan taktik curang. Julian melirik Arjuna, yang ditahan oleh 20 cakar, lalu terkekeh. Cakar dahsyat yang menghancurkan para santo ini memang luar biasa. Aku sangat ingin bertemu dengan senior Shen Wei Fan suatu saat nanti. Setelah mendengar ini, Dewa Suara Agung menjadi sangat cemas, anakmu masih berada di cengkramanmu, cepat selamatkan dia. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Julian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kecuali harta karun tertinggi ini hancur total. Mendengar itu, Shen Yingwei, yang sedang terpuruk di kehampaan, tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentak. Kalau begitu semuanya hancur. Dewa Agung Yuanyin juga kehilangan akal sehatnya, tidak ada hal baik yang berasal dari kaum sesat. Setelah mendengar itu, Shen Yingwei, yang tadinya terpuruk di kehampaan, akhirnya tak tahan lagi dan meraung membantah, kau juga tak berguna. Setelah mendengar raungan itu, Dewa Yuanyin yang semula murka menatap Shen Yingwei dengan ekspresi tidak percaya sama sekali.
Jadi, kau orang tua bangka pura-pura pingsan. Shen Yingwei kembali terdiam, masih menyerupai mayat yang cacat. Tidak tahu malu, brengsek, benar-benar tidak tahu malu. Yuan Yin mengumpat lagi, dan kau menyebut dirimu senior. Seorang senior melawan junior, dan jika kau tidak bisa menang, kau hanya pura-pura mati. Apakah ini kebanggaan klan pahlawan suci kalian? Apakah ini prestise dan kebanggaan kepala klan pahlawan suci kalian? Menghadapi cercaan dahsyat dari Dewa Agung Yuan Yin, yang mengancam akan menghancurkan tulang dan mencabuti jantung, Dewa Mayat Yingwei akhirnya merangkak naik. Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah dan wajahnya tak dapat dikenali, setidaknya dia sudah berdiri. Di bawah pengawasan ketat Julian dan Dewa Agung Yuan Yin, dia terhuyung beberapa kali dan menghadapi Arjuna, yang terikat oleh 20 cakar. Kau kejam sekali, nak. Tak heran kau putra Julian. Tapi kau belum mempelajari trik lain, kenapa kau hanya belajar menamparkan wajah orang? Dan kau mengarahkan semuanya ke wajahku. Apa kau tidak tahu apa-apa tentang menghormati orang tua dan merawat anak-anak? Arjuna, yang berada di dalam 20 cakar, terdiam sejenak, lalu mengangkat tinjunya, aku tidak punya senjata. Kembalikan senjatanya. Jika kau punya senjata, kau mungkin sudah memenggal kepala ratusan ribu kali sekarang, kan? Rasa malu yang mendalam menyelimuti hati Shen Yingwei, memaksa bahkan seorang pria kuat yang berani dan berintegritas untuk berpura-pura mati demi menyelamatkan muka. Bab 4072, benar-benar tak tahu malu. Untungnya, di saat-saat terakhir, cakar pemusnah perkasa menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, menjebak anak Viser dan akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya. Jika tidak, dia pasti ingin bersembunyi di dalam lubang di tanah. Pengawal ilahi, jika kau masih memiliki sedikit pun rasa malu, seharusnya kau tahu untuk menerima kekalahan dan berdiri tegak untuk menerima pukulan. Dewa Agung Yuan Yin meraung dengan marah, lepaskan mereka segera. Penjaga Shenying yang cacat itu mendengus, bukankah dia pemenangnya? Jika dia begitu mampu, dia seharusnya keluar sendiri. Hanya jika dia melarikan diri dengan kemampuannya sendiri barulah dia benar-benar bisa dianggap sebagai pemenang. Mendengar itu, Yuan Yin langsung ingin mengumpat, tetapi Julian menghentikannya sekali lagi. Sambil menatap para pengawal ilahi, Julian tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, apakah kalian yakin? Kau tidak bisa ikut campur. Shen Yingwei segera menunjuk Julian, kau bilang ini adalah pertarungan terakhir antara aku dan putramu. Tentu, Julian mengangguk. Jika dia berhasil membuka cakar penghancur suci yang perkasa sendirian, apakah taruhannya akan berlipat ganda? Shen Yingwei terkejut dan tiba-tiba tidak berani setuju. Kau orang yang hina, bajingan tak tahu malu. Yuan Yin akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, klan pahlawan suci macam apa ini yang menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan. Ketua klan pahlawan suci menghormati kemampuan bela diri, namun kau curang setelah kalah, dan itu dilakukan oleh seorang junior pula. Aku tidak. Shen Yingwei tiba-tiba meraung, menyela Yuan Yin Dasen, aku hanya merasa frustrasi. Aku memiliki begitu banyak keterampilan bertarung, teknik pamungkas, dan kemampuan supranatural yang bahkan belum kugunakan, dan aku sudah kalah seperti ini. Siapa yang bisa memahami penghinaan seperti ini? Sebelum dia selesai berbicara, cakar suci perkasa yang telah menjebak Arjuna tiba-tiba mulai bergetar disertai suara mendengung. Shen Yingwei dan Yuan Yin Dasen tiba-tiba menoleh, dan mendapati Arjuna, yang terperangkap di dalam, telah duduk bersila, dan aura pembunuh berwarna merah tua yang mengelilingi tubuhnya semakin kuat dan menyebar keluar dalam gelombang. Akibat benturan yang begitu dahsyat, permukaan ke-20 cakar tersebut secara bertahap mengalami retakan yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan tanda-tanda akan runtuh kapan saja. Niat membunuh seketika. Ekspresi penjaga ilahi berubah drastis, ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Jika kau tidak segera menarik kembali cakar penghancur suci perkasa milikmu, itu hanya akan membawa kehancuran, kata Julian sambil tersenyum, tangannya di belakang punggung. Ini bukan semacam niat membunuh bawaan, melainkan dewa pembantai yang akan segera lahir. Mendengar itu, Shen Yingwei gemetar, dan tepat ketika cakar suci yang perkasa itu hendak runtuh, dia akhirnya tak kuasa menahan diri dan melambaikan tangannya, menariknya kembali sepenuhnya. Pada saat itu juga, Arjuna, yang sedang duduk bersila dengan aura pembunuh yang menyebar dengan cepat, tiba-tiba merentangkan tangannya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dengan raungan itu, niat membunuhnya yang kuat menyebar dengan cepat ke segala arah seperti badai yang mengamuk, auranya yang menakutkan dan tekanannya yang luar biasa sangat dahsyat. Boom! Boom! Pada saat aura pembunuh menyebar dengan cepat, cahaya ilahi pelindung Shen Yingwei dan Yuan Yin Dasen hancur berkeping-keping, dan wujud asli mereka pun langsung lenyap. Untungnya, Julian menciptakan dimensi baru dengan jentikan jarinya, yang memungkinkan mereka untuk ditarik ke dalam dimensi tersebut. Lalu lihatlah Arjuna, yang meraung dan meledak, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dengan cepat membesar hingga batas maksimal, matanya yang merah darah berkilat di udara, dan dia langsung menyerbu ke arah Julian dengan niat membunuh. Saat dihantam pukulan keras yang tiba-tiba, Julian hanya memiringkan kepalanya ke samping, menyebabkan pukulan itu meleset.
Segera setelah itu, dia meraih pergelangan tangan Arjuna, yang meleset dari sasaran, dan memukulnya lebih dari selusin kali dengan tangan lainnya. Di tengah suara dentuman yang keras, Arjuna, yang tampak seperti sedang mengamuk, langsung terlempar ke belakang. Lagi, teriak Julian. Terlempar jauh sambil memuntahkan darah, Arjuna, seperti orang gila, menyeringai ganas dan menyerang Julian. Niat membunuhnya yang mengerikan berwarna merah tua memadat menjadi cahaya pedang merah tua yang tak terhitung jumlahnya selama benturan, menyapu Julian seperti gelombang pasang. Melihat Julian lagi, dia tetap tak bergerak, membiarkan cahaya pedang merah itu melewatinya tanpa melukainya sedikitpun. Barulah setelah wujud asli Arjuna muncul, mereka mulai melawannya. Telapak tangan bertemu telapak tangan, kepalan tangan bertemu kepalan tangan, kaki bertemu kaki, siku bertemu siku, gerakan-gerakan yang menakutkan dan ilusi, teknik bela diri yang mematikan, dan kecepatan serangan yang memukau membuat ayah dan anak itu saling bertukar ratusan ribu pukulan di kehampaan. Mereka maju dan mundur, menyerang dan bertahan, dalam pertempuran yang spektakuler dan sangat intens. Tentu saja, dengan kekuatan sejati Julian, dia pasti akan membunuh Arjuna seketika jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi yang dia inginkan bukanlah pembunuhan instan, melainkan untuk mengasah keterampilannya. Pertempuran sengit itu berlangsung lama hingga, dengan suara dentuman keras, Arjuna terkena pukulan punggung tangan Julian, dan sesosok hantu hitam pekat dengan cepat muncul dari tubuh dewa pembunuh yang baru saja ia kembangkan. Dengan hentakan kakinya, Julian mencengkeram leher hantu gelap itu sebelum Arjuna sempat bereaksi, lalu menendang Arjuna hingga terpental dengan tendangan terbang. Kau benar-benar pandai menyembunyikan niatmu yang sebenarnya, kata Julian dingin, sambil mencubit sosok gelap yang ilusi itu. Sosok gelap dan misterius itu berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Julian. Akhirnya, dia mengeluarkan suara yang sangat serak. Bagaimana kau mengetahuinya? Julian tersenyum tenang, semuanya bermula ketika putraku berpura-pura menjadi dirimu di hadapan Dewa Lembah. Bayangan gelap itu tiba-tiba berhenti meronta dan, dengan gelombang energi yang terpancar dari tubuhnya, berubah menjadi entitas humanoid. Pria ini berambut putih tetapi berwajah muda, bertubuh ramping, dan mengenakan jubah Taois hitam. Ia memiliki aura keanggunan yang luar biasa dan mampu membangkitkan rasa hormat tanpa terlihat marah. Benar sekali, dia adalah mantan penguasa dunia yang diperoleh, yang disebut sebagai Dao Agung tanpa batas. Sambil menatap Julian dengan saksama, Wu Ji menunjukkan sedikit keputusasaan, kau benar-benar orang luar biasa yang telah dipilih Dao Fu. Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan apapun yang terjadi. Julian mencengkeram lehernya dengan satu tangan, matanya perlahan menyipit. Karena kau begitu pandai menjaga keselamatanmu dan begitu sabar, seharusnya kau mencari tempat yang lebih terpencil untuk hidup hemat dan menunggu kesempatan lain. Mengapa kau menggunakan cara yang begitu bodoh? Pipi Wu Ji berkedut, kau telah menghancurkan dunia sepenuhnya lusa, di mana aku harus mencari tempat bersembunyi. Julian berkata, oh, lalu bertanya, apakah ini salahku? Wu Ji langsung diliputi amarah, aku sudah merendahkan diri dan bersedia tampil sebagai putramu, apalagi yang kau inginkan. Kata-kata ini terdengar seperti sebuah penyerahan diri, namun juga seperti ledakan histeris yang lahir dari keputusasaan. Julian menatapnya, perlahan menarik tangannya, lalu berbalik untuk melihat Arjuna, yang sedang duduk bersila di kejauhan. Putranya baik-baik saja, setidaknya dengan bantuan dan dukungan Wu Ji, dia berhasil mengembangkan tubuh dewa pembunuh. Dia baru saja menghabiskan terlalu banyak niat membunuhnya dalam pertempuran sengit dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Sementara itu, Wu Ji, yang telah dibebaskan, perlahan mengepalkan tinjunya. Dia ingin lari, tetapi dia tidak berani lari, karena ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa sekarang, dengan kekuatan dan metode Julian saat ini, dia pasti akan mampu mencabik-cabiknya, membuatnya lenyap selamanya ke dalam kehampaan ini, menjadi bagian dari masa lalu, sebuah legenda sejati. Bab 4073, kamu masih hidup. Setelah berpikir sejenak, Julian tiba-tiba membalikkan badannya membelakangi Wu Ji dan bertanya. Kau sudah tahu sejak awal bahwa ini adalah jebakan. Wu Ji terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Jawab pertanyaanku. Julian berbalik dan menatap langsung ke arah Wu Ji, kau tidak berpikir kau masih bisa memamerkan jalan agung Wu Ji di depanku sekarang, kan? Aku menggelengkan kepala. Wu Ji agak kesal. Julian merasa geli sekaligus jengkel, dengan IQ-mu, kau ternyata berhasil selamat dari rencana Teksu. Sepertinya Teksu tidak sehebat yang kukira. Penghinaan. Ejekan. Wu Ji menggertakkan giginya karena benci, Julian, sudah kukatakan sebelumnya, kita seharusnya berada di pihak yang sama, karena kau juga seorang roh primordial, jadi. Jawab pertanyaanku, Julian menyela lagi dengan tegas. Wu Ji menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan berkata, aku tidak tahu sejak awal, tetapi baru setelah kau menghancurkan diriku di masa lalu dan mengalahkan diriku di masa kini dan masa depan. Ceritakan secara detail. Julian mengangkat kelopak matanya. Tidakkah kau merasa ada yang aneh?
Wu Ji menatap Julian dengan saksama, karena kembalinya esensi hidupku yang akan menyebabkan apa yang disebut malapetaka dahsyat di langit, mengapa diriku di masa depan, masa lalu, dan masa kini tidak menyatu. Dalam pertempuran besar sebelumnya, kau melihat bahwa tubuhku saat ini diambil oleh putrimu, dan tubuhku di masa lalu dibujuk olehmu untuk menghancurkan diri sendiri. Jadi siapakah aku, yang telah muncul berkali-kali terkondensasi dari ki dari segala jalan? Setelah mendengar itu, Julian menunjukkan ekspresi yang penuh makna. Justru inilah yang paling membingungkannya. Secara logis, jika esensi kehidupan Wu Ji benar-benar kembali, bahkan tanpa dirinya di masa lalu, dirinya di masa kini dan masa depan seharusnya dapat menyatu menjadi satu. Selain itu, dengan penyerapan begitu banyak elit tingkat tinggi dari Kekaisaran Saravisher, dia seharusnya cukup kuat untuk bertarung. Namun, energi yang sangat besar pada saat itu tersebar dan kemudian terkumpul kembali, dan akhirnya, setelah melahap 3 dewa pencipta, mereka terkumpul menjadi bentuk fisik. Sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari bencana kosmik, mereka dihancurkan oleh istrinya, Yin Yi. Jika kembalinya tingkat makhluk tanpa batas membuat apa yang disebut malapetaka surgawi begitu mudah diatasi, mengapa 9 dewa pencipta, yang dipimpin oleh Dao Fu, begitu ketakutan, bahkan rela membayar harga berapapun? Setelah berpikir sejenak, Julian bertanya dengan tenang, maksudmu, sejak tubuhmu yang sekarang diambil oleh putriku Zola, energi-energi yang disebut tak terhitung jumlahnya itu telah berhenti menjadi milikmu? Ya. Wu Ji mengangguk tegas, itu hanya Tai Wei yang sedang tidur menggunakan namaku untuk melawanmu. Lalu bagaimana denganmu sekarang? Julian berbalik dan menatap langsung Wu Ji, apakah kau Wu Ji yang asli lagi? Ini aku, dan ini bukan aku. Wu Ji menatap Julian dengan penuh kebencian, setidaknya aku bukan diriku sepenuhnya lagi. Julian tampak tidak sabar, bicaralah seperti manusia. Sederhananya, kata Wu Ji, kata demi kata, meskipun aku kehilangan diriku di masa lalu, aku masih bisa kembali sebagai makhluk hidup, entah aku hanya memiliki diriku di masa kini atau di masa depan, itu bukan masalah. Selama aku mampu melahap Yin Yi dan menyerap kekuatan hidup yang tak terbatas, aku dapat menyatukan jiwaku dengan kekuatan hidupku dan kembali ke keadaan semula sepenuhnya. Namun, Dao Fu terlalu licik. Meskipun kau telah memasuki celah, dia telah menyiapkan 4 dewa kuno untuk melindungi Yin Yi, sehingga aku tidak mungkin bisa bergerak. Dan dengan putrimu yang malang itu ikut terlibat, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk kembali ke medan perang, apalagi. Aku mengerti. Julian tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menyela Wu Ji, kau mengorbankan tubuhmu saat ini untuk menipu Taixu dan Yin Yi, tetapi pada akhirnya kau menyelamatkan jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh putraku, Arjuna. Menanggapi jawaban Julian, Wu Ji menarik napas dalam-dalam. Kau benar dalam segala hal, tetapi pada akhirnya, kau dan Yin Yi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, kalian malah menciptakan musuh yang lebih besar bagi diri kalian sendiri. Julian tetap diam. Kenapa kau tidak percaya padaku? Wu Ji berbalik dan menatap Julian dengan marah, jika kau percaya padaku sejak awal, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Akhirnya sama saja, Julian menyela Wu Ji dengan tatapan matanya, kau dimanfaatkan, Dao Fu dimanfaatkan, dan pada akhirnya, aku pun dimanfaatkan. Wu Ji tiba-tiba tertawa dengan sangat marah, pada akhirnya, yang mendapatkan segalanya adalah sang penguasa kekosongan tertinggi yang terkutuk itu. Julian mengangkat tangannya dan menepuk bahu Wu Ji, sekarang kita sudah sampai sejauh ini, tunjukkan wajah aslimu. Setidaknya sebelum kau mati, aku perlu tahu seperti apa rupamu. Wu Ji memutar matanya ke arah Julian, lupakan saja, begitu aku menunjukkan wajah asliku, kau tidak akan tertarik lagi untuk mencari istrimu. Mendengar itu, Julian hampir pingsan. Aku tidak suka laki-laki. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa wujud asliku adalah seorang pria? Wu Ji memiringkan kepalanya dan bertanya balik, tidakkah kau tahu bahwa sebagian besar hal yang dapat diciptakan adalah perempuan? Julian. Dia ingin langsung menolak ide itu sepenuhnya, karena Wu Ji adalah bajingan sejati dan sama sekali tidak bisa dipercaya. Melihat Julian, Wu Ji tiba-tiba bertanya, bisakah kita bergabung sekarang? Tidak. Julian menolak dengan tegas, Anda tidak memenuhi syarat. Mendengar itu, Wu Ji panik total, kau benar-benar ingin membunuhku. Julian berbalik dengan senyum dingin, menatapnya dari atas ke bawah, kau hanya punya jiwamu yang tersisa, apa gunanya kau? Wu Ji tersedak sejenak. Lebih baik membunuhmu dengan bersih, agar kau tidak terus mencelakai orang di mana-mana. Julian menggelengkan kepalanya tanpa daya, hari ini kau bersembunyi di tubuh putraku, besok kau bersembunyi di tubuh putriku. Mungkin setelah kau menjadi putra dan putriku, kau akan ingin menjadi cucuku. Itu terlalu menakutkan. Saat mereka sedang berbicara, Julian tiba-tiba menghunus pedang panjang yang berkilauan dan menempelkannya ke leher Wu Ji. Menghadapi niat Julian untuk bertindak, Wu Ji benar-benar panik dan melambaikan tangannya dengan panik sebagai bentuk protes. Meskipun aku sekarang hanyalah jiwa, esensi hidupku masih ada, sungguh masih ada. Hanya saja esensi itu diambil oleh lelaki tua Taixu. Selama aku bisa mendapatkannya kembali, aku masih bisa menciptakan kembali dunia.
Jangan lupa, aku berasal dari 49 teori dari 9 dewa pencipta. Aku secara alami adalah makhluk turunan, aku bisa. Omong kosong, 49 teori Dao. Julian meludah dengan kesal, aku sudah memisahkan diri dari sekte Taois. Sekarang, teori-teori Taoisku adalah inti dari dunia baru. Melihat Julian hendak bergerak, Wuji buru-buru meraung histeris lagi. Bahkan jika aku tidak membutuhkan 49 teori Dao, aku masih memiliki teori Dao primordialku sendiri. Meskipun teori-teori itu tidak dapat menciptakan dunia baru, setidaknya teori-teori itu dapat menciptakan makhluk hidup dalam jumlah tak terbatas. Kau perlu tahu bahwa jika ingin mengalahkan Taixu, kau membutuhkan pasokan energi kehidupan dan keberuntungan yang tak terbatas. Hanya aku yang bisa membantumu dalam hal itu. Anggap saja aku sebagai masa energi turunan yang dapat membantumu memecahkan banyak masalah. Selamatkan nyawaku, kumohon, selamatkan nyawaku. Bab 4074, Nilai Pemanfaatan. Julian menatap Wuji, yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk bertahan hidup, dan bertanya dengan nada kesal, apakah begini caramu memohon belas kasihan? Wuji berhenti sejenak, memandang postur tubuhnya yang tegak, dan tiba-tiba berlutut di kehampaan dengan bunyi gedebuk. Astaga, mereka ternyata cukup masuk akal. Tindakannya benar-benar mengejutkan Julian. Aku memohon kepada Kaisar Visser untuk mengampuni nyawaku. Aku bersedia mengabdi kepada Kaisar Visser dengan segenap kekuatanku dan melayaninya seperti anjing atau kuda. Wuji sedang berlutut ketika tiba-tiba ia bersujud. Julian termenung dan tiba-tiba merasa sedikit tersesat. Dibandingkan dengan kesombongan tak tergoyahkan dari kepala klan pahlawan suci Shen Yingwei, yang pada akhirnya melakukan tindakan memalukan yang menggelikan, tindakan Wuji yang berlutut dan memohon belas kasihan membuat Julian agak bingung. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, Julian dapat dengan mudah menciptakan dunianya sendiri dan ruangnya sendiri, itu akan sangat mudah. Namun, semua makhluk hidup dan sumber daya pertanian harus berevolusi secara bertahap dan progresif melalui pengembangan yang berkelanjutan. Ini adalah proses yang sangat kompleks yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Hanya ketika ada lebih banyak makhluk hidup, dan lebih banyak makhluk hidup yang percaya pada teori Taoisme Julian, barulah ia akan memiliki cukup keberuntungan spiritual untuk mencapai apa yang disebut tujuan dari Void Shen Yuan, dan hanya saat itulah ia akan memiliki harapan nyata untuk membalas dendam. Namun, Julian tidak ingin menunggu selama itu. Setidaknya setelah mengetahui situasi dan niat istrinya, Yin Yi, dia tidak ingin menggunakan pendekatan yang setengah-setengah seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Julian tiba-tiba bertanya, mengapa kau masih ingin hidup? Wuji terkejut, lalu dengan cepat mengangguk. Julian berbalik perlahan dengan tangan di belakang punggungnya, aku akan memberimu 5 elemen primordial, memberimu dunia dan ruang yang cukup luas untuk menghasilkan roh primordial. Berapa banyak yang bisa kau hasilkan? Itu tergantung pada seberapa banyak ruang dan sumber daya kultivasi yang kau sediakan. Wuji menatap Julian dengan saksama, kau harus mengerti, roh primordial tidak muncul begitu saja, ia harus terbentuk dari ki, cahaya, atau semua hal. Cukup sudah, Julian menyela Wuji. Pada saat itu, Wuji tidak bisa lagi berlutut dan buru-buru berdiri, lalu apa yang kita tunggu? Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Julian menoleh ke belakang dan berkata, kau hanya bisa menghasilkan roh primordial, tapi kau tidak bisa menggunakan teori Dao primordialmu. Aku tahu. Wuji mengangguk tergesa-gesa, aku sudah berjanji bahwa aku hanya akan menjadi bola cahaya turunan. Semua roh purba yang berasal darinya akan mengikuti teori Daomu dan mengumpulkan keberuntungan spiritual terbanyak untukmu. Sekarang, aku sepenuhnya berada di bawah kendalimu. Kau bisa mengirim orang untuk memantauku kapan saja, jadi tidak perlu khawatir. Sebelum ia selesai berbicara, Julian mengangkat tangannya dan seberkas cahaya suci yang menyilaukan memasuki tubuh Wuji, menyebabkannya gemetar. Pilih koordinat kosong dan berubahlah menjadi bola cahaya, kata Julian, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Apakah aku bisa menyelamatkan hidupmu bergantung pada seberapa berguna dirimu bagiku? Mendengar itu, mata Wuji tiba-tiba melebar, apakah hanya aku? Julian, kalau begitu, aku akan memberimu 5 roh primordial. Wuji langsung panik, tapi aku sangat lemah sekarang, aku tidak memiliki ki 10.000 jalan, dan aku tidak memiliki cahaya. Julian langsung menunjukkan ketidaksabarannya, kau sungguh menyedihkan, ya. Wuji menunjukkan ekspresi getir. Detik berikutnya, Julian menjentikkan jarinya, dan bola cahaya ungu keemasan melesat ke kehampaan. Pergi dari sini. Dimanapun kau berada, kau hanyalah semut di tanganku. Pipi Wuji berkedut saat dia menatap Julian dalam-dalam, jadi, kau yakin tidak ingin melihat wajahku yang sebenarnya? Kau mau pergi atau tidak? Tanya Julian dengan nada mengancam. Wuji sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia bergegas maju dan menyatu dengan bola cahaya spasial yang telah diciptakan Julian, lalu melesat keluar dari tepi dunia baru. Tepat saat itu, suara Arjuna tiba-tiba terdengar dari belakang Julian. Ayah, apakah ayah membiarkan seekor harimau kembali ke pegunungan? Ini namanya jual mahal.
Julian berbalik, menatap putranya yang kini dipenuhi niat membunuh dan semangat kepahlawanan, dan matanya berbinar. Arjuna bergegas ke sisi Julian dan berkata, Wuji terkenal karena kejahatannya, dia licik dan penuh tipu daya. Memberinya kesempatan untuk memulai kembali sama saja dengan menanam bom waktu bagi kita. Apakah pengkhianatan dan kelicikannya telah menyebabkan kita begitu banyak kerugian? Balas Julian. Aku sangat membutuhkan energi kehidupan untuk menyelamatkan ibumu. Bisakah kau menghasilkannya? Mendengar itu, Arjuna terkejut. Apakah ayah melakukan tindakan putus asa untuk menyelamatkan ibu? Kau masih anak-anak, jangan ikut campur urusan orang dewasa, kata Julian sambil melambaikan tangannya lagi. Para penjaga ilahi dan Taiyu, yang baru saja ditarik kembali secara paksa ke ruang angkasa asing, ditarik keluar lagi. Senior Senyingwei, Julian berbalik dan menatapnya dari atas ke bawah, apakah Anda menyerah? Apakah Anda mengakui kekalahan? Melihat Arjuna, yang kini telah mengalami transformasi sempurna dan kekuatannya tak terukur, para pengawal ilahi takjub dan takjub. Baru saja, dia dan Dewi bertopeng di sebelahnya hampir tewas seketika oleh aura pembunuh Arjuna. Jika mereka masih berani keras kepala saat ini, mereka akan kehilangan harga diri terakhir mereka. Yang lebih penting lagi, jika Julian benar-benar marah, ratusan juta murid klan pahlawan suci di belakangnya kemungkinan besar akan musnah. Memikirkan hal ini, Shen Yingwei kembali menutup matanya dengan putus asa, lalu tiba-tiba berlutut dengan satu lutut di hadapan Arjuna, menawarkan cakar penghancur suci miliknya yang luar biasa dengan kedua tangan. Melihat pemandangan ini, Arjuna tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Taiyu, yang berdiri di belakang Julian, menunjukkan ekspresi yang rumit. Menurutnya, baik ayah maupun anak sama-sama mesum, hanya saja tingkat kemesumannya berbeda. Wahai pemuda dari keluarga Viser, saya, pengawal pahlawan ilahi, yakin dan bersedia tunduk pada perintahmu. Namun, ratusan juta murid klan pahlawan suciku tidak bersalah. Mereka semua bertindak atas perintahku untuk mengubah kebaikan mereka menjadi permusuhan dan menyerang dunia baru kalian. Aku hanya berharap setelah aku jatuh, kau bisa memperlakukan mereka dengan baik, memberi mereka perlakuan yang sama, dan memenangkan hati mereka. Mereka akan menjadi pedang paling ampuh di tanganmu. Setelah mengatakan itu, dia memejamkan matanya erat-erat dan menggeram, ayo, darah kepala klan pahlawan suciku berwarna merah, hanya menunggu kau untuk menebasnya. Melihat sikapnya yang tak kenal takut, Arjuna terdiam. Julian, yang berdiri di samping, tersenyum tenang, lalu cahaya ungu keemasan menyebar, menyelimuti Taiyu dan Arjuna, dan mereka menghilang. Waktu yang lama. Penjaga ilahi, yang telah menunggu untuk dibantai, tiba-tiba membuka matanya dan mendapati bahwa dialah satu-satunya yang tersisa di seluruh formasi pedang yang hancur. Ekspresinya berubah drastis. Ya, Julian tidak membunuhnya, begitu pula Arjuna. Mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Taruhan di balik pertarungan hidup dan mati ini lenyap begitu saja seiring kepergian sang pemenang yang tenang. Namun, bagi Shen Yingwei, ini lebih menyakitkan dan menyiksa daripada membunuhnya. Dia membanggakan dirinya sebagai orang yang jujur dan selalu menepati janji, namun ketika dihadapkan pada situasi kelangsungan hidup klan pahlawan suci, dia akhirnya mengkhianati janjinya dan dianggap tidak dapat dipercaya. Terlibat dalam duel hidup mati dengan junior adalah tindakan yang pada dasarnya tidak adil, dan menerima tawaran seperti itu dianggap tidak manusiawi. Setelah dikalahkan oleh pemain yang lebih muda, dia menggunakan berbagai macam trik tak tahu malu, memperlihatkan sisi buruknya, dan bahkan berpura-pura mati sebagai kedok, yang dianggap sebagai tindakan tidak jujur. Pada akhirnya, ia menghadapi kematian tanpa rasa takut dan bertekad untuk dieksekusi, tetapi diabaikan oleh para pemenang dan langsung dituduh melakukan ketidakadilan. 8 kata, tidak adil, tidak dapat dipercaya, dan tidak jujur, langsung menodai prestasi gemilangnya dan kebanggaannya yang tak tergoyahkan sebagai patriark klan pahlawan suci. Sampai-sampai setelah Shen Yingwei menyadari bahwa dia tidak bisa mati, dia mengeluarkan raungan putus asa dan menyakitkan. Julian, Arjuna, kalian ayah dan anak bahkan lebih menakutkan daripada Wu Dao, lebih mengerikan daripada iblis. Bab 4075, Tanpa Batas yang Baru. Di sisi lain, Julian, bersama dengan Taiyu dan Arjuna, muncul di medan perang dunia baru. Melihat pasukan yang tak terhitung jumlahnya saling berhadapan, Julian dengan mudah menciptakan penghalang cahaya ungu emas, yang segera menutup semua yang ada di sepanjang tepi dunia baru, sehingga mengisolasi ratusan juta pasukan klan pahlawan suci di luar. Kekuatan supranatural yang menakutkan itu mengejutkan semua orang kuat dan prajurit di pihak tentara dunia baru. Atas nama Kaisar Kekaisaran Sarah Viser, dengan ini saya memerintahkan bahwa tanpa perintah saya, tidak ada makhluk hidup yang boleh melintasi perbatasan dunia baru dan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan klan pahlawan suci. Setelah mengeluarkan dekrit ini, Julian berbalik dan menatap Dewa Agung Yuan Yin. Kumpulkan seluruh personel manajemen senior Anda untuk rapat di Aula Sarah Viser. Dewa Agung Yuan Yin terdiam sejenak, lalu segera meletakkan tangannya di dada untuk menerima perintah. Kemudian dia merentangkan tangannya, dan sebuah lonceng raksasa terbang ke kehampaan, mengeluarkan serangkaian suara dentuman yang terus-menerus.
Saat lonceng berdering tanpa henti, 9 dunia di dunia baru itu seketika bergejolak dan mencapai puncaknya. Para ahli tingkat tinggi, termasuk Dao Surgawi, Penjaga, dan Marsekal, yang ditempatkan di berbagai alam oleh Kekaisaran Saravisher, bergegas ke aula besar Saravisher secepat mungkin. Sementara itu, di medan perang, Julian, bersama dengan Taiyu, Nadira, Arjuna, Linda, dan tokoh-tokoh kuat lainnya, menuju ke aula utama Saravisher. Di dunia purba, di puncak langit tertinggi, Yin Yi duduk bersila di atas bunga lotus suci yang besar dan seputih salju, diselimuti cahaya suci, agung dan tak ternodai. Di bawah bunga teratai suci yang sangat besar itu terdapat 8 dewa suci yang terlahir kembali, tersusun di sisi kiri dan kanan. Setelah perencanaan dan pengembangan selama bertahun-tahun, dunia purba telah bersatu kembali dengan 9 dewa pencipta. Sekaranglah saatnya, di bawah pengaturan Yin Yi, para dewa pencipta telah secara resmi berkumpul untuk melahirkan wuji baru di dunia pasca kelahiran. Namun, yang membuat para dewa sangat terkejut, sebelum mereka sempat menyampaikan doktrin masing-masing, sesosok makhluk purba dan halus berdiri di antara mereka. Makhluk ini memiliki rambut panjang terurai, fitur wajah yang halus, alis tebal, dan mata besar. Ia memancarkan semangat kepahlawanan dan duduk bersila, tampak begitu tenang, sederhana, dan alami, tanpa sedikit pun pikiran kotor. Namun, jika ada orang dari Kekaisaran Saravisher yang hadir, mereka akan terkejut mengetahui bahwa pemuda tampan ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan Julian, bahkan hingga bentuk alisnya. Benar, dia adalah Alian, yang tewas bersama dengan prajurit elit klan Chaos yang tak terhitung jumlahnya di dunia gelap saat membantu ayahnya, Julian, menjaga lorong waktu. Kemunculannya bukanlah hal yang tak terduga, karena Sarah, sebagai inkarnasi Yin Yi sebelumnya, telah menempatkan jiwanya ke dalam roh di alam bawah sejak saat pertama. Singkatnya, Alian lahir dari Sarah di kehidupan sebelumnya, dan di kehidupan selanjutnya ia juga lahir dari roh Yin Yi. Alasan dia tiba-tiba dibawa ke sini adalah karena ini merupakan risiko terbesar bagi ibu Yin Yi dan dukungan yang harus dia berikan. Dialah wuji yang baru, Yin Yi tiba-tiba memerintah dengan nada tegas. Beberapa kata tersebut membuat 8 dewa yang baru diciptakan lainnya saling memandang dengan kebingungan, namun tak seorang pun berani menyuarakan keberatan. Lagi pula, selama bertahun-tahun, selain bekerja dengan Dao Fu yang telah bertransformasi untuk menciptakan dewa pencipta, Yin Yi telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengatur ulang dan melatih para dewa pencipta ini. Di bawah tekanan mereka, para dewa pencipta ini, yang awalnya berasal dari kekosongan tertinggi, memiliki semua teori dan kekuatan supranatural dari 9 dewa pencipta asli, tetapi mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan kekosongan tertinggi. Mereka hanya memiliki satu guru, Yin Yi, yang merupakan dewa utama Taoisme dan makhluk tertinggi dalam Taoisme. Sebagai dewa pencipta yang baru, mereka harus mematuhi makhluk tertinggi ini tanpa syarat. Siapapun yang menyimpan sedikit pun perbedaan pendapat akan dimusnahkan sepenuhnya oleh Yin Yi menggunakan tongkat suci yang diberikan kepadanya oleh Taisu. Penting untuk dipahami bahwa Yin Yi saat ini tidak seperti Guang Ming Tiandao dan Sarah di masa lalu, yang merupakan penganut setia yang memenangkan hati para dewa dengan kebajikan. Sebaliknya, dia sekarang adalah tiran wanita dan iblis wanita terhebat di seluruh dunia bawaan, dan dia bisa memusnahkan dewa pencipta manapun kapan saja. Yin Yi bergumam setuju, lalu tiba-tiba sedikit mengerutkan kening. Merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan, ke-8 dewa pencipta yang hadir gemetar seolah-olah ada jarum yang menancap di punggung mereka. Segera setelah itu, Dao Fu, yang telah mengalami transformasi lengkap, berdiri. Tuhan Yang Maha Agung telah menciptakan yang tanpa batas yang baru, kita hanya perlu menanamkan teori Dao ke dalamnya. Mari kita bekerja sama. Sambil berbicara, dia mengambil inisiatif dan mengulurkan kedua telapak tangannya, mengirimkan aliran energi bawaan murni berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya, mengalir langsung ke arah Alian. Begitu dia bergerak, 7 dewa pencipta lainnya segera mengikutinya, karena takut bahwa sedikit saja keraguan akan menyebabkan kehancuran total mereka oleh Yin Yi, sang tiran wanita ini. Alian, yang telah dipaksa menerima ajaran 49 Dao, tiba-tiba menjerit kesakitan. Di tengah jeritan itu, Yin Yi, sebagai seorang ibu, merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, tetapi dia memaksakan diri untuk menahannya. Selain Dao Fu, satu-satunya orang yang benar-benar bisa dia percayai sekarang adalah putranya, yang telah dia besarkan di sisinya selama ini. Atau lebih tepatnya, bahkan Dao Fu mungkin tidak bisa dipercaya, tetapi Alian adalah penyelamatnya. Pertama, bentuk wuji yang baru diturunkan, dan kemudian teori 49 Dao dipaksakan masuk. Ini sama saja dengan mendorong Alian ke neraka untuk disiksa dan dianiaya. Namun Yin Yi tidak punya pilihan. Entah itu demi suaminya, Julian, atau untuk sepenuhnya memberantas penyakit Taois Tai Sang Taiksu, dia harus melakukan pengorbanan yang menyakitkan jika diperlukan. Di bawah kekuatan gabungan dari teori 8 dewa pencipta, Alian, yang menjerit kesakitan, tiba-tiba terangkat tinggi ke udara, dan kemudian dibawa ke kehampaan oleh 8 energi primordial dengan warna berbeda. Akibatnya, wujud manusianya yang sempurna semula secara bertahap berubah menjadi uap, dan akhirnya menampakkan diri sebagai bola cahaya yang berputar perlahan dan menyilaukan.
Dia sudah selesai. Dia benar-benar putraku. Melihat pemandangan ini, Yin Yi merasa hatinya sakit, namun ia juga tak bisa menahan rasa gembira yang meluap. Pada saat yang sama, 8 dewa pencipta lainnya akhirnya menarik tangan mereka setelah alien berubah menjadi bola gas, masing-masing terengah-engah seolah-olah mereka akan pingsan karena kelelahan. Semuanya, turun duluan dan pertahankan posisi kalian, kata Yin Yi lagi. Kata-katanya suci di sini, dan bahkan 8 dewa pencipta agung pun harus mematuhinya tanpa syarat. Namun, sementara 7 dewa pencipta lainnya terbang ke arah yang berbeda tanpa ragu-ragu, Dao Fu, yang telah sepenuhnya berubah, bergegas ke platform teratai tempat Yin Yi berada. Kau gila, kau benar-benar menggunakan dirimu dan putranya sebagai wuji yang baru. Bagaimana jika Taixu mengetahuinya? Apakah dia akan peduli? Yin Yi tiba-tiba menyela Dao Fu. Terkejut, Dao Fu mengerutkan kening, apa maksudmu? Aku bisa memberitahunya secara terbuka bahwa Xin Wuji adalah putraku dengan Julian, kata Yin Yi dengan bangga. Dao Fu langsung panik, kau. Yin Yi berkata, kata demi kata, dia tidak peduli putra siapa yang menjadi wuji baru saat ini. Kunci sebenarnya adalah dia memiliki energi spiritual yang cukup untuk memulihkan kekuatannya. Mendengar itu, Dao Fu terkejut. Ikutlah denganku dan bantulah putraku, kata Yin Yi tiba-tiba. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam putih dan melesat ke dalam bola cahaya menyilaukan yang telah diwujudkan oleh Arjuna. Dao Fu berhenti sejenak, lalu buru-buru mengikuti. Bab 4076, Yin Yi vs. Dewa Iblis. Di dalam bola cahaya yang luas dan menyilaukan itu, gelombang energi bergejolak dan malapetaka mengamuk. 49 gunung suci Taoisme yang diwujudkan oleh Dewa Pencipta menjadi satu-satunya entitas fisik di sini. Berdiri di puncak salah satu gunung suci, Yin Yi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan bangga mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dao Fu, yang mengikuti dari dekat, tertinggal di belakangnya. Suara siulan, apa yang harus kita lakukan untuk membantu? Yin Yi tetap diam, tetapi menjadi semakin waspada, melepaskan seluruh roh purbanya untuk memantau energi alien yang berkembang tanpa batas. Karena ini adalah kehidupan terakhir alien. Begitu berubah menjadi energi padat, bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran total, sehingga reinkarnasi menjadi tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah seorang ibu. Sekalipun itu hanya dalih untuk balas dendam, dia tidak bisa membiarkan putranya melakukan kesalahan apapun. Boom! Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga datang dari sudut barat daya. Saat Dao Fu hendak berbicara dengan terkejut, dia melihat Yin Yi melesat ke depan dan bergegas mendekat dengan cepat. Melihat ke arah ledakan, Dao Fu terkejut mendapati bahwa Yin Yi telah bertabrakan dengan cahaya aneh berwarna ungu kemerahan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Aura iblis yang begitu kuat. Seru Dao Fu sambil menutup mulutnya karena terkejut. Mungkinkah Wu Dao telah bangkit kembali? Tepat setelah dia selesai berbicara, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di tengah pusaran arus udara di depannya, dan Yin Yi serta cahaya iblis berwarna ungu kemerahan itu dengan cepat terpisah selama pertempuran mereka. Detik berikutnya, cahaya iblis itu berkilat dengan warna merah keunguan dan langsung menjelma menjadi seorang pria kekar dengan rambut panjang berwarna merah keunguan dan aura iblis yang menyeramkan mengelilingi tubuhnya. Matanya berkilat dengan cahaya yang ganas, dan dia memperlihatkan giginya dengan mengancam, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik semua yang dilihatnya. Namun, Dao Fu tetap mengenalinya, itu adalah Wu Dao, saudara Julian, Dewa Iblis. Bukankah dia sudah meninggal? Apakah Taixu tidak menerimanya kembali setelah dia terbangun? Yang mengejutkan Dao Fu, Yin Yi tiba-tiba muncul, memegang pedang hitam putih, melayang di udara dan menatap tajam Dewa Iblis. Wu Dao, aku tahu kau sedang tidak sepenuhnya jernih pikirannya saat ini, tetapi kau harus mengerti bahwa wuji baru ini bukanlah sesuatu yang bisa kau lahap begitu saja. Mendengar itu, Dewa Iblis menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, Yin Yi, sejak kau berpihak pada lelaki tua Taixu dan mengkhianati saudaraku Julian, kau bukan lagi temanku. Apakah kau pikir kau masih bisa menghentikanku? Kata-kata itu sangat menyakitkan, dan Yin Yi langsung terdiam. Perlahan mengangkat tangannya, Dewa Iblis itu mengulurkannya keluar, dan cahaya ungu kemerahan yang aneh bersanyau, memperlihatkan tombak iblis yang berkilauan dengan cahaya magis di tangannya. Semua orang tahu bahwa begitu Dewa Iblis mengacungkan tombak iblisnya, itu menandakan pembantaian tanpa akhir. Jelas sekali, sekarang dia bertekad untuk melawan Yin Yi sampai mati. Melihat hal itu, Dao Fu segera bergegas maju dan berdiri di depan Yin Yi. Kaisar Kuan, jangan bertindak impulsif, semua ini. Sebelum dia selesai berbicara, Yin Yi menariknya pergi. Sambil menatap tajam Dewa Iblis itu, Yin Yi berkata, kata demi kata, jika kau tidak bisa membujuknya, maka aku hanya bisa meminta maaf kepadanya. Sambil berbicara, Yin Yi menyatukan pedang hitam dan putih di tangannya, dan seketika mengubahnya menjadi tongkat kerajaan yang bercahaya. Bagus, sangat bagus.
Dewa Iblis itu terkekeh, kau mengkhianati saudaraku dengan berpihak pada pencuri tua Taixu itu, dan pada akhirnya kau tetap bisa duduk di tahta Dewa Utama dunia bawaan. Tapi kau tidak bisa menjadi Daofu kedua, dan kau juga tidak bisa menjadi Daofu. Dengan raungan, Dewa Iblis, sambil mengacungkan tombak iblisnya, menyerbu dengan cepat ke arah Yin Yi. Boom! Dengan suara dentuman keras yang tiba-tiba, tepat ketika tombak iblis milik Dewa Iblis hendak menusuk tenggorokan Yin Yi, tombak itu tiba-tiba dihantam oleh tongkat kerajaan dan tertembus. Dengan gemetar, Dewa Iblis itu tiba-tiba menghentikan serangannya. Melihat ke bawah, dia menyadari bahwa tubuh iblisnya yang tak terkalahkan dan kebal telah tertembus oleh tongkat kerajaan, meninggalkan lubang besar yang berdarah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saat Daofu menggunakan tongkat Dewa Utama, tongkat itu tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mengapa Yin Yi bisa melakukannya? Dalam sekejap, rasa sakit yang mendalam menusuk jiwa purbanya dan menyebar ke seluruh tubuh Dewa Iblis itu, menyebabkannya tiba-tiba meraung saat ia ditarik keluar dengan brutal. Pengkhianat, matilah. Segera setelah itu, tanpa menghiraukan fakta bahwa tubuh iblisnya telah tertusuk, dia tetap menusukkan tombaknya ke arah tenggorokan Yin Yi. Menghadapi upaya putus asa Dewa Iblis, Yin Yi segera menghindar untuk menghindari pukulan fatal, tetapi tetap tertusuk tombak iblis di bahunya. Ah! Raungan memilukan lainnya meletus saat Dewa Iblis mengangkat tombak iblisnya, menusuk Yin Yi menembus kehampaan bersamanya. Iblis kedua, dasar bajingan. Daofu, yang dipenuhi kesedihan dan amarah, meraung dan menyerang Dewa Iblis tanpa mempedulikan apapun. Boom! Dengan suara retakan tajam lainnya, Dewa Iblis itu, bersama dengan tombak iblis dan jubah yin yang miliknya, terlempar jauh. Daofu, setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, dengan cepat mengejar, tetapi sebelum dia dapat bergerak lagi, dia melihat Dewa Iblis dengan marah menusuk Yin Yi dengan tombak iblisnya dan meledak keluar dari bola energi Wuji yang dihasilkan oleh alien. Si bodoh itu. Begitu Daofu mengejar aura alien, dia menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Saat Dewa Iblis itu menyerbu maju, menembus Yin Yi, serangannya tiba-tiba dihalangi oleh dinding Taisuki. Terkejut, Daofu hendak bergerak ketika dia melihat Yin Yi, yang telah tertusuk tombak iblis, tiba-tiba berubah menjadi cermin Void Dao, yang berkilauan dengan cahaya hitam dan putih, dan mulai berputar dengan cepat. Kemudian, cermin itu memancarkan cahaya suci hitam dan putih yang mengerikan, yang diiringi raungan menggelegar, menembus dinding Void Ki dan membentuk saluran hitam dan putih yang sangat tidak stabil. Usir dia dari sini sekarang juga, atau dia akan celaka. Dengan raungan dari Yin Yi, Daofu, yang masih terkejut, kembali menyerbu maju, menghantam Dewa Iblis itu dengan suara keras. Daofu kemudian menghilang ke dunia batin melalui lorong hitam putih. Kejadian ini berlangsung begitu cepat sehingga Dewa Iblis pun tidak sempat bereaksi. Namun, sedetik kemudian, saat cahaya suci hitam dan putih menembus dinding Ki Hampa dan bergulir dengan cepat, cahaya suci hampa yang sangat menakutkan melesat langsung ke cermin Dao hampa yang diwujudkan oleh Yin Yi. Boom! Dentang! Dengan raungan yang memekakkan telinga, cermin hampa yang diwujudkan oleh Yin Yi hancur seketika, dan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah di tengah gelombang kejut yang menyebar, menciptakan pemandangan pembantaian yang mengerikan. Saat Daofu, terengah-engah, kembali berdiri, dia melihat Yin Yi, yang telah dipaksa kembali ke wujud manusia di kehampaan, dengan cepat jatuh. Yin Yi. Daofu dengan cepat menerjang ke depan dan menangkap Yin Yi yang terjatuh, tetapi hatinya terasa tegang. Serangan Dewa Iblis barusan tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Yin Yi, tetapi untuk mencegah Dewa Iblis terperangkap oleh dinding Ki Void dan binasa sepenuhnya, Yin Yi menggunakan Ki Ekstrim bentuk sejati cermin Dao Void untuk menghadapi dinding Ki Void secara langsung, yang mengakibatkan efek balik. Bentuk sejati cermin Dao Void miliknya runtuh sepenuhnya, mengalami kerusakan parah. Melihat Yin Yi muntah darah tanpa henti di pelukannya, tubuhnya berlumuran darah merah padam, Daofu pun menangis terseduh-seduh. Dia tahu apa arti cermin hampa bagi Yin Yi, itu adalah inti dirinya, fondasi keberadaannya. Begitu fondasi ini hilang, setinggi apapun kultivasi dan kekuatan supranaturalnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Dia hampir membunuhmu, dan kau masih mempertaruhkan nyawamu untuk melindunginya. Sekarang setelah tubuh fisikmu hancur, bagaimana kamu bisa hidup? Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Bisakah kamu bahkan hidup? Mendengar itu, Yin Yi, yang sedang batuk darah, tiba-tiba menunjukkan senyum getir. Karena dia adalah saudara laki-laki suami saya, dan dia sangat setia kepadanya. Dengan meninggalnya Leng Huan, saya dan suami telah berbuat salah kepadanya. Hutang yang kami miliki harus dibayar. Bab 4077, Yin Yi yang tak tertandingi. Kalian berdua, sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, kalian berdua sangat keras kepala. Daofu menahan air matanya, buru-buru mengirimkan seberkas cahaya putih murni ke arah Yin Yi, jangan bicara, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu, aku akan menemukan caranya sekarang juga, aku akan segera memanggil 7 dewa pencipta lainnya. Tidak, kita tidak bisa. Yin Yi meraih tangan Daofu, terengah-engah.
Kita akhirnya berhasil mengendalikan 7 dewa pencipta dan membangun otoritas yang benar-benar menakutkan di pikiran mereka. Ini adalah situasi yang bagus, dan akan sangat bermanfaat bagi serangan balasan suamiku di masa depan. Jika mereka mengetahui bahwa saya terluka parah, mereka pasti akan memberontak secara terbuka, dan kemudian akan sulit bagi kita untuk mengendalikan mereka lagi. Setelah mendengar itu, Dao Fu bertanya dengan cemas, tapi sekarang kau? Tidak, kita tidak bisa terburu-buru. Kita tidak boleh panik saat ini, kata Yin Yi sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Klan Wuji Qinian San sedang berkembang dan berevolusi. Dunia pasca kelahiran baru akan segera lahir. Ini adalah bagian yang sangat penting dari rencana kita. Kuncinya adalah dirimu. Dao Fu sudah berlinang air mata, kau bisa jatuh kapan saja. Jika kau pergi, semua rencana kita akan sia-sia. Yin Yi gemetar, berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa sakit dan siksaan di tubuhnya dengan ketenangan, dan dengan tekad yang kuat, dia bersikeras untuk tidak membiarkan roh primordialnya meninggalkan tubuhnya. Karena dia tahu betul betapa berbahayanya kehilangan wujud asli dari Void Mirror sepenuhnya. Jika dia goyah sedikit saja sekarang, atau gagal bertahan, bukan hanya dia akan binasa sepenuhnya, tetapi semua yang telah dia rencanakan untuk suaminya, Julian, juga akan sia-sia. Katakan padaku, apa lagi yang bisa kulakukan untuk menyelamatkanmu? Dao Fu menyeka air matanya dan buru-buru menatap Yin Yi, seberapa sulit pun itu, apapun itu, aku akan membantumu. Bibir Yin Yi bergetar saat dia perlahan mengeluarkan liontin giok berwarna hitam, putih, dan emas dari dadanya dan dengan lemah menyerahkannya kepada Dao Fu. Apa ini? Tanya Dao Fu dengan cemas. Aku tahu dari mana kau berasal, kata Yin Yi dengan susah payah. Liontin giok ini bisa menuntunmu kepadanya. Mendengar itu, Dao Fu gemetar. Tentu saja, dia tahu siapa dia yang dimaksud Yin Yi. Namun, Yin Yi bisa binasa kapan saja. Jika aku pergi, siapa yang akan tersisa untuk membantunya? Begitu ketujuh dewa pencipta menemukan anomali tersebut dan mulai memberontak, maka Yin Yi tidak akan berdaya untuk menyelamatkan situasi. Memikirkan hal ini, wajah cantik Dao Fu berkedut, saat ini, aku tidak bisa meninggalkanmu. Duduk dan menunggu kematian sama saja dengan mati. Yin Yi berkata dengan suara gemetar, sekarang, kita harus berjuang sampai mati dan menempatkan diri kita dalam situasi putus asa untuk bertahan hidup. Dao Fu masih bertanya dengan ragu, apa yang akan kau lakukan jika aku pergi? Dengan senyum getir, Yin Yi perlahan mengulurkan jarinya ke arah masa Wuji Qi baru yang berkembang pesat di ruang hampa di depannya. Mengikuti arah tunjuk jarinya, Dao Fu tersentak kaget. Ini. Hati seorang ibu terhubung dengan putranya, kata Yin Yi lemah, laki-laki dari keluarga Viser terlahir pemberani dan mampu mengatasi apapun. Aku juga percaya bahwa dia akan seberani dan sebijak ayahnya, dan akan terus maju tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dunia yang baru lahir ini memiliki energi spiritual yang melimpah, cukup bagiku untuk bertahan hingga kau kembali. Setelah mendengar itu, Dao Fu perlahan mengulurkan tangan dan mengambil liontin giok Yin Yi, lalu menggenggamnya erat-erat di tangannya. Mungkin, aku bisa menemukan Julian jauh lebih cepat. Tidak, sama sekali tidak. Yin Yi kembali menggenggam tangan Dao Fu, suaranya bergetar karena emosi. Julian sama sekali tidak boleh tahu tentang ini, sedikit pun. Musuh-musuh yang harus dia hadapi terlalu kuat dan terlalu banyak. Dia butuh waktu untuk berkembang hingga mencapai titik di mana bahkan jika kedua pencuri tua, Taixu dan Taiseng, bergabung, mereka tidak akan mampu menandinginya. Jika tidak, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan lain, dan saudara-saudara yang telah mengikuti kita dengan sepenuh hati dan berbagi hidup dan mati bersama kita akan hancur sepenuhnya. Ini adalah masalah yang sangat penting. Tanggung jawabnya lebih besar daripada siapapun. Kita tidak boleh membiarkan dia terganggu, sama sekali tidak. Kalimat terakhir hampir diucapkan dengan berteriak oleh Yin Yi. Melihatnya, Dao Fu tiba-tiba merasa malu pada dirinya sendiri. Seorang wanita yang telah mencapai kebajikan seperti itu, seorang istri yang telah mencapai kebajikan seperti itu, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Dua tetes air mata besar mengalir di pipinya. Dao Fu mengangkat Yin Yi, melangkah ke kehampaan, dan sekali lagi menerobos masuk ke dalam bola Wuji Qi yang dihasilkan oleh Alian. Tak lama kemudian, dia bergegas keluar sendirian, dan tiba-tiba berhenti di depan dinding energi hampa yang tertutup rapat. Dia sepertinya menyadari sesuatu, jadi dia berbalik dan melepaskan seberkas cahaya suci seputih salju lainnya, menyelimuti masa energi tak terbatas yang berkembang pesat. Dalam sekejap mata, atas nama Dewa Utama Yin Yi, dia mengeluarkan 3 perintah lagi ke dunia purba. Pertama, jaga berbagai posisi di dunia primordial. Tak seorang pun boleh pergi tanpa perintah, atau menghadapi kematian tanpa ampun. Kedua, setiap orang harus mengembangkan dan meningkatkan kekuatan penciptaan mereka setidaknya 3 tingkat. Setelah zaman ke-800, Dewa Utama akan secara pribadi memeriksa mereka, dan mereka yang gagal memenuhi persyaratan akan dibunuh tanpa ampun. Ketiga, tidak ada Dewa Pencipta, makhluk mitos, atau makhluk roh yang boleh memasuki gugusan Qi tanpa batas yang baru. Siapapun yang mendekat akan dibunuh tanpa ampun.
Setelah mengeluarkan ketiga perintah tersebut, Dao Fu segera menghunus pedang panjang berwarna hitam pekat dan, menghadap dinding ki hampa yang bergejolak yang menghalangi jalan, menebas dengan raungan yang menggelegar. Boom! Dengan suara dentuman keras, cahaya pedang dari pedang panjang gelap itu menghantam dinding kehampaan dan langsung terpantul kembali. Dao Fu buru-buru menghindar dan nyaris lolos dari serangan itu. Sepertinya kau sudah berusaha keras, tapi pedang panjangku ini bukan buatanmu. Sambil berbicara, Dao Fu menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan sekali lagi menebas dinding Taisuki dari udara. Kali ini, dengan desiran teredam, sebuah retakan akhirnya muncul di dinding Void Ki yang semula sangat kokoh. Dalam sekejap mata, Dao Fu melepaskan ribuan serangan pedang lagi, akhirnya menciptakan celah kecil di dinding Taisuki. Seketika itu juga, dia menampakkan diri sebagai aura seputih salju dan melesat keluar melalui celah kecil tersebut. Bab 4078, Keberuntungan Makhluk Hidup. Di dalam aula besar Sarah Fisher di dunia baru. Dengan kembalinya Julian, konferensi Dewa Dunia Baru pertama segera diselenggarakan. Selain para Dao Surgawi dan utusan penjaga dari dunia tingkat pertama hingga ke-9, semua pejabat tinggi dari alam kaisar baru kekaisaran Sarah Fisher juga ikut serta. Bagi Julian, selain Linda, Arjuna, Mu Yong, dan Yuan Yin yang hebat, semua orang lain di tempat kejadian adalah orang asing. Namun, bagi tokoh-tokoh berpengaruh dari dunia baru yang hadir, reputasi Julian sebagai dewa tingkat atas sudah melegenda, menyebabkan mereka bersujud dan menyembahnya dengan penuh pengabdian. Sampai-sampai setelah Julian mengumumkan rencana ekspansi untuk dunia baru dan rencana untuk mereproduksi kehidupan tanpa batas, dia tidak punya pilihan selain mengadakan khotbah unik sebagai tanggapan atas antisipasi yang tinggi dan tuntutan kuat dari para penggemarnya. Julian berfokus pada penjelasan teori Taoisme kausal tentang dunia baru, dan juga mengklarifikasi kekurangan dari apa yang disebut hukum dan fatalisme dunia yang diperoleh. Dia bahkan mengungkap kemunafikan Taoisme Taiksu dan secara terbuka mengumumkan bahwa dia memisahkan diri dari sekte Taoisme dan bahwa dunia baru akan menjadi entitas independen. Keputusan ini didukung oleh semua dewa yang hadir. Selanjutnya, Julian, sebagai penguasa dunia baru, membuka saluran diskusi, memungkinkan para dewa untuk menunjukkan kekurangan doktrinnya dan masalah yang muncul dalam penerapannya. Dalam diskusi besar ini, para peserta, tanpa memandang tingkat atau posisi mereka, dengan bebas mengungkapkan pendapat mereka, langsung menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada. Tidak ada sikap menjilat atau sanjungan, dan Julian benar-benar memahami situasi aktual dunia baru, dan memperoleh banyak manfaat darinya. Berdasarkan berbagai masalah dunia baru yang dirangkum dalam wacana Taois, Julian secara pribadi memerintahkan Dewa Agung Yuan Yin untuk memimpin dan pelayan Linda untuk segera memperbaiki masalah-masalah ini, dan bahkan memodifikasi wacana Taois jika perlu. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan para hadirin, tetapi bahkan Tai Sang Tai Yu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Harus dipahami bahwa Julian adalah penguasa absolut dunia baru, dan teori Dao-nya adalah sebuah otoritas, hukum tertinggi yang sakral dan tak terlanggar. Jangankan sekadar merevisi doktrin tersebut, diskusi apapun yang melampaui doktrin universal ini merupakan pelanggaran dan provokasi mutlak. Namun kini, Julian tidak hanya mengizinkan diskusi terbuka tentang doktrin Taoisme, tetapi juga mendelegasikan wewenang untuk memodifikasinya, yang merupakan tindakan yang benar-benar bertentangan dalam komunitas Taoisme. Setelah hening sejenak, Dewa Agung Yuan Yin memandang Julian dengan agak canggung. Kaisar Fisher, tidak perlu merevisi teori ini. Kita hanya perlu menanganinya sesuai dengan situasi sebenarnya. Ya, Linda juga menatap Julian. Teori Dao Kaisar Fisher adalah fondasi dunia baruku, dan juga hukum tertinggi, tidak mungkin. Baiklah, baiklah. Julian melambaikan tangannya untuk menyela mereka, prinsip dasar apa, hukum apa, dan prinsip tertinggi apa. Bukankah kita menghabiskan seluruh hidup kita menentang hukum tertinggi? Mendengar hal itu, Yuan Yin dan rekan Linda terkejut. Sambil mengangkat kepalanya, suara Julian yang lantang menggema di seluruh aula besar Sarah Fisher yang luas. Tidak ada doktrin atau hukum yang tidak berubah di dunia ini, hanya perubahan yang abadi, dan hukum perubahan adalah Dao yang sejati. Perbedaan terbesar antara dunia baru kita dan dunia Taois yang dulu korup adalah bahwa kita tidak terikat oleh aturan atau jalan tertentu. Ketulusan mengarah pada Tao, dan semua hal dan makhluk memiliki Tao. Kata-kata ini langsung membangkitkan semangat semua peserta debat yang hadir. Ketulusan menuntun kepada jalan kebenaran, segala sesuatu dan segala makhluk memiliki jalan kebenaran. Beberapa kata itu menggema dan menggugah pikiran, seolah-olah mengangkat jiwa orang-orang yang hadir. Mereka yang memiliki pemahaman tinggi dan bakat kuat tercerahkan pada saat itu dan memperoleh banyak wawasan. Beberapa bahkan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tubuh mereka bersinar di depan semua orang, tingkat kultivasi mereka meningkat 1 hingga 3 tingkat. Seorang pemuda berambut ungu yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba melayang ke udara di tengah kerumunan orang yang sedang mendiskusikan Dao, memancarkan energi warna-warni yang menyilaukan di kehampaan. Kemudian ia duduk bersila, mencapai pencerahan, dan menutup matanya. Tindakannya segera menarik perhatian semua cendekiawan, yang semuanya menoleh untuk melihatnya. Julian menatapnya, sedikit rasa terkejut terlintas di wajah tampannya. Siapakah anak ini?
Yuan Yin terdiam sejenak, lalu menatap Linda. Dengan nada terkejut, Linda menatap komandan garnisonnya dengan ekspresi kosong. Mengikuti arah pandangan yang tertuju ke dao surgawi di dunia tingkat ketiga, seorang wanita yang sangat cantik mengenakan jubah biru tua buru-buru berdiri karena ketakutan. Yang mulia, anak laki-laki ini adalah Wei Han, seorang murid sekte Cloudwood di dunia tingkat ketiga saya. Setelah mendengar itu, Julian mengangguk sedikit dan menunjuk ke pemuda berambut ungu yang telah melayang ke kehampaan, memancarkan cahaya yang cemerlang. Biarkan Wei Han tetap di sini. Setelah mendengar itu, semua peserta debat yang hadir melirik pemuda bernama Wei Han dengan penuh iri dan cemburu. Mereka semua tahu betul bahwa terpilih secara pribadi oleh Kaisar Viser dalam pertemuan darurat ini adalah langkah maju yang sangat besar, puncak kesuksesan. Bahkan tanpa memberinya instruksi pribadi atau membimbingnya, tokoh dunia tingkat ketiga yang tidak penting bernama Wei Han ini akan dipercayakan dengan tanggung jawab penting, dan bahkan mungkin memiliki potensi untuk menjadi dewa. Dibandingkan dengan rasa iri para dewa, Taiyu, yang duduk di sebelah Julian, tiba-tiba membuka mulutnya, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Jalan surgawi dunia tingkat ketiga, Julian berbicara lagi. Wanita yang sangat cantik itu buru-buru berlutut, orang yang beriman telah datang. Mulai saat ini, dunia tingkat ketiga kalian akan dipisahkan dan tidak lagi disebut tingkat ketiga. Aku akan menamainya alam penyelidikan Dao, dan semua sumber daya kultivasi akan dikirim dan direncanakan secara pribadi oleh Dewa Agung Yuan Yin. Saat ia berbicara, Julian mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan cahaya suci berwarna ungu keemasan menyambar wanita cantik itu, menyebabkan dia gemetar hebat. Detik berikutnya, diselimuti cahaya ilahi berwarna ungu keemasan, tubuhnya dengan cepat naik dari tingkat ke-6 alam ekstrim kecil ke alam yang mulia suci. Setelah melihat pemandangan ini, semua komentator yang hadir kembali terkejut dan takjub. Orang ini, yang awalnya berada di bawah komando Dao Surgawi dari dunia tingkat ketiga, hanya menghasilkan Wei Han, yang mengalami pencerahan mendadak di depan umum, namun ia mengalami pertemuan dan promosi yang begitu ajaib. Ini adalah berkah yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya dunia baru. Wanita cantik yang berlutut itu juga menatap dirinya sendiri dengan tak percaya, lalu melebarkan mata indahnya dan menatap Julian dengan terkejut. Kau kini telah mencapai alam yang mulia suci dan menguasai sebuah dunia. Kuharap kau dapat melanjutkan usahamu dan menemukan lebih banyak bakat seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Julian, wanita yang sangat cantik itu langsung bersujud sambil menangis terseduh-seduh karena emosi yang meluap-luap. Umat beriman Yuhuan berterima kasih kepada Kaisar Viser atas anugerahnya. Julian mengangguk sedikit, lalu melirik semua orang yang sedang mendiskusikan Dao. Kalian mungkin tidak memahami banyak hal, tetapi saya hanya ingin memberitahu kalian semua di sini bahwa sebagai penjaga Dao Surgawi, penjaga berbagai alam, dan penguasa wilayah, hal terpenting bukanlah hanya menjaga ketertiban di berbagai alam, tetapi juga merekomendasikan dan menemukan bakat-bakat luar biasa. Jika ada di antara kalian yang seperti Yang Mulia Cincin Giok Suci, aku tidak akan ragu untuk memberikan hadiah apapun kepada kalian. Karena di mataku, tidak pernah ada dunia tingkat pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, atau kesembilan. Yang ada hanyalah pembagian sementara berdasarkan kekuatan yang berbeda dan alokasi sumber daya kultivasi. Setelah mendengar itu, semua peserta debat yang hadir berlutut dan bersujud, sambil berteriak serempak. Semoga Kaisar Sungai menjadi dewa, dan semoga Sarah Viser abadi. Julian mengangguk kepada mereka, lalu berkata dengan suara berat, bubar dan mulailah bekerja sesuai dengan diskusi dan rencana kita. Saya berharap pada konferensi Sarah Viser kita berikutnya, akan ada lebih banyak kaisar, orang suci, dan bahkan Kaisar Dao dan Kaisar Agung. Para dewa membungkuk dan memberi hormat sebelum pergi dengan tertib. Barulah pada saat itulah Taiyu menatap Julian dengan saksama, ada apa dengan energi kehidupanmu? Tidak sedikit pun yang hilang atau terbuang sia-sia untukmu. Anda harus tahu bahwa bahkan kekosongan tertinggi pun tidak dapat melakukan ini. Bab 4079, Penanganan Klan Pahlawan Suci. Mendengar itu, Julian tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Oh!" Baru kemudian ia menyadari bahwa mutiara suci void di dalam tubuhnya sebenarnya telah memperoleh banyak energi spiritual selama diskusi Dao ini, dan saat perlahan berputar, mutiara itu secara bertahap berubah menjadi 3 jenis energi yang paling dibutuhkannya, Qi, cahaya, dan kegelapan. Energi-energi ini beredar di dalam tubuh Wu Ji melalui mutiara suci void, menyebabkan kekuatannya meningkat secara signifikan tanpa ia sadari. Kini, Julian akhirnya percaya bahwa mutiara suci void yang diberikan kepadanya oleh Yuan Suci Void memang benar-benar ajaib dan sangat berguna. Dengan 3 energi Qi, Guang, dan Yu yang ditransformasikan dari keberuntungan begitu banyak makhluk hidup, itu cukup untuk menciptakan dunia yang bahkan lebih besar dari dunia baru. Pada saat yang sama, saudara-saudara yang gugur dalam pertempuran demi mereka akhirnya memiliki sumber daya untuk dibangkitkan kembali. Sambil menahan kegembiraannya yang meluap-luap, Julian mengangkat bahu. Mungkin karena aku berada di duniaku sendiri, di mana aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jawaban ini ambigu dan meragukan, membuat Taiyu berulang kali memutar matanya.
Pada saat itu, Dewa Agung Yuanyin bergerak mendekat ke Julian. Kaisar Viser, Wei Han ini. Tidak perlu terburu-buru. Julian mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berambut ungu yang masih melayang di kehampaan, bersinar terang, dia butuh waktu untuk menyendiri, jadi jangan ganggu dia. Anak ini memiliki bakat luar biasa, sepertinya mirip dengan versi lain dari dirimu, komentar Taiyu. Julian tersenyum tenang, karena senior Taiyu telah mengatakan demikian, maka aku tidak punya pilihan selain menerima murid ini. Taiyu mencibir dengan nada meremehkan, bukankah kau selalu dikenal karena kemurahan hati dan kedermawananmu? Bagaimana kalau kita berikan Wei Han kepada? Hentikan. Julian sepertinya tahu apa yang akan dikatakan wanita itu dan segera memotongnya, sejak jatuhnya batu asal, aku belum menerima murid. Tidak mudah menemukan seseorang seperti ini. Aku akui aku kalah, oke. Taiyu menyela Julian dengan tegas. Kata-kata ini membuat Julian terkejut, dan dia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Aku bilang, aku akui kita kalah taruhan. Taiyu memalingkan wajahnya dan berkata dengan marah, tapi kau harus memberikan Wei Han kepadaku. Mendengar itu, mata Julian membelalak tak percaya. Sementara itu, Yuan Yin yang agung tampak benar-benar bingung. Dua tokoh berpengaruh memperebutkan Wei Han, tetapi dia sama sekali tidak melihat kualitas luar biasa dalam diri Wei Han. Lalu bagaimana jika dia mendengar ceramah Taois dan mendapat pencerahan di depan semua orang? Apakah benar-benar layak bagi kedua tokoh besar setingkat patriark ini untuk bertengkar memperebutkan hal itu seperti ini? Julian terbatuk pelan 2 kali, menatap Taiyu dengan sedikit nada menggoda. Senior Taiyu, jika Anda mengakui kalah taruhan, Anda harus membangun dunia bawah di sebelah dunia baru saya seperti yang telah disepakati. Itu bukan. Tidak ada penarikan kembali. Taiyu menatap Julian dengan tidak sabar, kau akan memberikannya padaku atau tidak? Julian tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan melihat Wei Han di kehampaan, lalu berpura-pura enggan berpisah dengannya. Oh, betapa hebatnya anak magang ini. Di mana lagi kita bisa menemukan orang seperti dia? Mendengar itu, Taiyu tiba-tiba melesat pergi, seberkas cahaya gelap menyelimuti Wei Han saat dia menyerbu keluar. Dengan seruan, astaga, Dewa Agung Yuanyin buru-buru berteriak, Kaisar Viser, muridmu telah diculik olehnya. Aku akan segera pergi dan membawanya kembali. Julian menghentikan Yuan Yin, senyum aneh teruk di bibirnya. Biarkan dia mengambilnya, ini memang awalnya ditujukan untuknya. Sambil tersentak, Yuan Yin menatap Julian seolah-olah dia adalah iblis, maksudmu kau memang berencana memberikan Wei Han kepada senior Taiyu sejak awal. Wei Han sangat berbakat, telah bereinkarnasi lebih dari 81 kali, menjadikannya entitas dunia bawah yang sangat langka. Julian berkata, kata demi kata, jika aku menerimanya sebagai muridku, prestasinya di masa depan seharusnya tidak kalah dengan Arjuna. Ya, Dewa Agung Yuanyin buru-buru bertanya, jika memang begitu, mengapa kau memberikannya kepada senior Taiyu? Julian menoleh dan tersenyum tipis, menukar seorang murid dengan seluruh dunia bawah, bukankah itu kesepakatan yang menguntungkan? Dewa Vokal Agung. Selain itu, di bawah komando senior Taiyu, dia dapat mendukung seluruh dunia bawah bersama dengan Bai Waxian, yang merupakan hal yang kita butuhkan. Dewi Yuan Yin menatap dengan mata terbelalak, benar-benar tercengang. Dia tidak sepenuhnya memahami logika Julian, tetapi rencana dan kerumitan yang terlibat sungguh sulit dipercaya. Tepat saat itu, Arjuna tiba-tiba menerobos udara dan muncul di hadapan Julian. Ayah, Shen Yingwei dan seluruh pasukan klan pahlawan suci masih berlutut di luar dinding Kimu dan tidak akan pergi. Mendengar itu, Julian mengerutkan kening. Berlutut. Yuan Yin menatap Arjuna dengan heran, apakah kau yakin mereka semua berlutut? Ya. Arjuna mengangguk tegas, jika mereka tidak pergi, pasukan kita tidak bisa mundur. Banyak saudara dan saudari yang terluka parah dalam pertempuran dan sangat membutuhkan perawatan dan kultivasi. Jika kebuntuan ini berlanjut, apakah para pengawal ilahi mengatakan sesuatu? Tanya Dewa Agung Yuanyin lagi, seperti meminta kita untuk menerima mereka, atau memberi mereka tempat tinggal atau semacamnya. Arjuna menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berlutut. Ini keterlaluan. Yuan Yin langsung menatap tajam Julian, kita tidak boleh tertipu lagi oleh tipu dayanya. Klan pahlawan suci adalah sekelompok bajingan, yang gemar berkelahi dan berkonflik. Jika kita menerima mereka lagi, mereka hanya akan membuat seluruh dunia baru kita berantakan. Di tengah kecemasannya, Julian tetap diam dengan senyum tipis. Tiba-tiba, dua suara mendesing lagi terdengar dari luar aula utama Sarah Viser, yang seketika berubah menjadi sosok Laken dan pemimpin sekte Roh Kudus, yang bergegas masuk. Julian, apa rencanamu dengan orang tua itu? Tanya Laken dengan cemas begitu memasuki ruangan. Hanya dengan meliriknya sekilas, Julian, dengan tangan di belakang punggung, bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan padamu? Laken mendengus dan hendak berbicara ketika dia ditarik kembali oleh pemimpin sekte Roh Kudus di sampingnya. Sambil menatap Julian, pemimpin sekte Roh Kudus berkata dengan suara berat, tidak peduli bagaimana kau menghadapi klan pahlawan suci dan orang tua itu, aku harus pamit untuk sekarang. Julian mengerutkan kening, jadi kita akan kembali ke sekte suci lagi.
Aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Pemimpin Sekte Roh Kudus melirik Laken dan berkata dengan suara berat, kita semua sudah membicarakannya. Kita akan meninggalkan Sekte Suci ini, tetapi kita tidak bisa meninggalkan umat kita. Ya, Laken juga menghela napas dan mengangguk, ayahku mungkin agak sulit dihadapi, jadi mungkin mustahil bagi klan bela diri suci untuk mengerahkan semuanya, tetapi pengawal pribadi bela diriku pasti akan mematuhi perintahku. Melihat Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus, Julian menarik napas dalam-dalam. Sekte suci saat ini bukanlah seperti yang kalian lihat sebelumnya. Kebangkitan lelaki tua Taiseng akan membuat sekte suci menjadi lebih kuat dan lebih merajalela. Jika dia kembali bersekutu dengan Taiksu, mereka bisa saja memasang jebakan besar, hanya menunggu kau masuk ke dalamnya. Mendengar itu, pemimpin Sekte Roh Kudus dan Laken terkejut. Tepat ketika mereka hendak berbicara, Julian berbicara lebih dulu. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Setelah aku membangkitkan saudara-saudara penting itu, keamanan dunia baru akan terjamin. Kemudian, aku akan pergi ke gereja suci bersamamu. Pemimpin Sekte Roh Kudus mengerutkan kening dalam-dalam, sementara Laken ragu-ragu, dipenuhi keraguan. Menangani Sekte Suci bukan hanya urusanmu, tetapi juga urusanku, urusan Julian. Julian menjelaskan lagi, aku punya rencana besar untuk menghadapi Sekte Suci, tetapi sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah klan pahlawan suci. Bab 4080, membuka lanskap baru. Laken melirik pemimpin Sekte Roh Kudus, lalu tiba-tiba merasa cemas terhadap Julian. Apakah kau masih berniat menaklukkan klan pahlawan suci? Tahukah kau bahwa Shen Yingwei yang tua itu sangat keras kepala? Jika dia benar-benar tahu cara menundukkan kepala, klan Seng Qiong tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Ya, pemimpin Sekte Roh Kudus juga menghela napas dulu, itu karena putranya, Shen Zengqiong, dan putri Taisu telah diam-diam berjanji setia satu sama lain. Ketika hal ini terungkap di konferensi gabungan 5 besar Sekte Suci, dia menolak untuk mengakuinya dan, dalam amarah yang meluap, bahkan menyerang para patriark dari 4 klan utama lainnya dalam kapasitasnya sebagai pemimpin Sekte Suci. Hal ini akhirnya meningkat menjadi perang sengit antara klan pahlawan suci dan 4 klan utama Sekte Suci. Pada saat itu, mata indah pemimpin Sekte Roh Kudus itu dipenuhi dengan rasa tak berdaya. Meskipun klan pahlawan suci terpaksa menekan keempat klan utama dan akhirnya dikalahkan serta diusir dari kota dosa dan wilayah ketakutan, keempat klan utama kita juga membayar harga yang mahal. Puluhan ribu ahli tingkat Sein saja telah binasa. Namun, sebagai pelaku, dia tidak hanya tidak menunjukkan penyesalan, tetapi ketika kami pergi untuk memintanya kembali, dia malah mengutuk kami dan mengusir kami. Melihat pemimpin Sekte Roh Kudus yang tampak agak marah, Julian tersenyum tenang. Hanya ini saja dendam yang kau miliki. Bukankah itu sudah cukup? Laken menatap tajam Julian. Orang tua itu keras kepala, kau tidak bisa melunakkannya. Jika kau bersikeras menerimanya, kita tidak akan bisa bekerja sama dengannya, apalagi bertarung berdampingan di masa depan. Aku juga. Pemimpin Sekte Roh Kudus itu mencibir, orang tua itu seperti batu di jamban, bau dan keras. Setelah mendengarkan perkataan mereka, Julian perlahan berbalik dengan tangan di belakang punggung, lalu tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua mengancamku? Mendengar hal itu, baik Laken maupun pemimpin Sekte Roh Kudus terkejut. Kita adalah saudara yang telah bersama-sama melewati pertempuran hidup dan mati. Julian menyela keduanya dan berkata, kata demi kata, oleh karena itu, persahabatan kita luar biasa, itu adalah ikatan yang ditempa melalui hidup dan mati. Namun pada saat yang sama, Ardam, Freya Sengzu, Manoi, dan Nadira seperti saya, teman-teman yang telah bersama melewati suka dan duka. Pada saat itu, Julian menoleh ke arah Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus, Shen Yingwei memang seorang lelaki tua yang keras kepala, tetapi dia juga ayah dari Ardam dan sesepuh klan pahlawan suci. Kalian semua mempercayai saya, bersedia meninggalkan segalanya untuk hidup dan mati bersama saya, dan memiliki cita-cita yang sama. Ini adalah keberuntungan dan berkah abadi saya. Karena itu, saya takut mengecewakan kalian, meskipun ada sedikit jarak di antara kita. Aku selalu mengingatkan diriku sendiri bahwa tidak peduli berapa banyak musuh kuat atau kemunduran yang kita hadapi, aku akan berjuang bersamamu untuk mencapai tujuan kita masing-masing dan membangun dunia yang menjadi milik kita, saudara-saudara yang memiliki cita-cita yang sama. Mendengar itu, Laken langsung terharu, Julian, apa yang kau lakukan? Pemimpin Sekte Roh Kudus menarik Laken dan perlahan menutup mata indahnya. Dunia ini seharusnya tidak memiliki perselisihan mengenai kelahiran, garis keturunan, ras, atau energi spiritual. Julian mendongak dan berkata, kata demi kata, dan seharusnya bukan karena perpecahan sepele inilah perang dahsyat meletus, menyebabkan kehancuran semua makhluk hidup. Lagi pula, kita telah mengalami terlalu banyak konflik seperti ini dan berpartisipasi dalam terlalu banyak pelajaran berdarah ini. Sambil berbicara, Julian menarik napas dalam-dalam lagi. Oleh karena itu, di dunia baru yang telah kuciptakan, semua ras, semua makhluk hidup, dan bahkan mereka yang berasal dari sekte-sekte yang tidak ortodoks dapat diintegrasikan ke dalam dunia baru ini. Sekarang tampaknya hasilnya bagus, yang sepenuhnya membuktikan bahwa ambisi kita dapat diwujudkan dan mendapat dukungan dari masyarakat.
Seketika itu juga, Julian menatap mereka berdua lagi, namun sekarang, jika kita ingin menghancurkan penghalang terkuat antara tiga musuh besar Sekte Taois, Sekte Suci, dan dunia bawah, dan menyatukan kembali semuanya, apakah kekuatan dan penaklukan kita cukup? Sekalipun kita benar-benar membunuh Taixu, Taiseng, dan menaklukkan tiga leluhur agung Taiyu, semuanya akan sia-sia tanpa kemampuan untuk merangkul segala hal dan melampaui batasan diri sendiri. Setelah mendengar kata-kata Julian, pemimpin Sekte Roh Kudus dan Laken saling bertukar pandang lalu menundukkan kepala karena malu. Kalian adalah saudara-saudaraku dalam hidup dan mati, dan kalian akan menjadi penjaga dan pengelola dunia baru kita di masa depan, kata Julian dengan sungguh-sungguh, jika kalian bahkan tidak bisa mentolerir seorang lelaki tua yang keras kepala sekarang, atau menerima klan pahlawan suci yang telah mengembara selama bertahun-tahun dan memuja kemampuan bela diri, bagaimana kalian akan memerintah dunia baru di masa depan, dan bagaimana kalian akan menengahi konflik antara agama dan dunia yang berbeda? Sambil menatap Julian, Laken ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Pemimpin Sekte Roh Kudus itu menghela napas pelan, rasa malu dan kurang percaya diri terlihat jelas dalam kata-katanya. Aku sudah mengatakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kukatakan, semata-mata karena kita adalah saudara seperjuangan, kata Julian perlahan. Kalian semua adalah orang-orang yang sangat cerdas, kalian seharusnya mengerti maksudku. Jadi, entah kau mengancamku atau memaksaku untuk membuat pilihan, aku tidak bisa membuat pilihan itu karena aku tidak bisa menerima kehilangan salah satu dari kalian. Tentu saja, jika ada dendam yang mendalam di antara kalian, atau bahkan permusuhan berdarah, yang harus diselesaikan dengan pertempuran, saya tidak akan ragu untuk membangun arena duel untuk kalian, meskipun itu berarti bertarung sampai mati, atau bahkan bertarung sampai benar-benar mati, untuk menyelesaikan dendam kalian di kehidupan ini. Lagi pula, dalam moralitas universal dunia baru kita, tidak hanya ada sebab dan akibat, tetapi juga penghormatan kepada yang kuat dan hukum rimba, yang tidak pernah menahan dendam pribadi. Setelah mendengar itu, Laken menarik napas dalam-dalam, bertukar pandang dengan pemimpin Sekte Roh Kudus sekali lagi, lalu keduanya berlutut dengan satu lutut. Satu percakapan denganmu lebih berharga daripada 10 tahun belajar. Meskipun kau pernah menjadi muridku, aku malu mengakui bahwa aku lebih rendah darimu dalam hal visi, keluasan pikiran, dan perspektif. Julian, kau menang. Aku menarik kembali ucapanku barusan. Setelah mendengar pernyataan mereka, Julian segera membantu mereka berdiri. Kita berdua adalah guru dan teman. Ini terakhir kalinya kita bersikap sopan. Jangan ulangi lagi. Namun, menerapkan pengetahuan ke dalam praktik lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya harap Anda dapat mengambil tindakan nyata. Mendengar itu, Laken mengerutkan kening, tindakan praktis, apa itu? Bodoh. Pemimpin Sekte Roh Kudus menoleh dan menatap tajam Laken, orang ini bermaksud kita berdua harus pergi dan mengundang orang tua keras kepala itu. Mendengar itu, mata Laken membelalak kaget, dan dia berseru takjub. Kita berdua. Lihat ini, Julian menunjuk Laken, dan ini guruku. Dia bahkan tidak berani menghadapi lawan yang dikalahkan muridnya. Apakah ini masih Grandmaster Sekte Suci yang mempelopori alam pertempuran seni bela diri? Tidak. Laken tiba-tiba menjadi cemas, maksudku, jika kita pergi ke sana, pasti akan terjadi sesuatu yang buruk. Orang tua itu pasti tidak akan. Jika kau pergi sendiri dan dia tidak ikut, kau akan menggali kuburanmu sendiri, kata Julian, lalu mencondongkan tubuh lebih dekat ke Laken. Tapi menurutku, orang tua ini tidak sebodoh yang kau kira. Mendengar itu, Laken terus memutar bola matanya. Pemimpin Sekte Roh Kudus menggelengkan kepalanya tanpa daya, Julian, kau benar-benar licik. Keahlianmu dalam menggunakan kebaikan dan ketegasan tidak tertandingi, dan kau sangat memahami tata krama seorang raja. Dalam waktu sesingkat itu, kau telah merancang berbagai macam rencana cerdik dan licik untuk membawa kami ke dalam air. Kau telah mencoba membujuk kami dan membangkitkan emosi kami, dan kau bahkan membuat kami mengendalikan lelaki tua yang keras kepala itu. Kau benar-benar telah menampilkan pertunjukan yang bagus. Julian mendengus, memperhatikan keduanya berbalik dan pergi, lalu tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Untuk menemukan keseimbangan di antara para jenius yang sangat cerdas ini, mengandalkan kekuatan semata tanpa kebijaksanaan berarti menjadi manusia biasa. Bersambung. Terima kasih telah membaca.